Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah al-ummahat wal akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih berkenaan tentang ad-da'u wad-dawa. Kita masih membahas tentang dampak negatif maksiat. Yang terakhir yang kita bahas adalah maksiat itu menghilangkan keistiqomahan. Ini sudah kita bahas. Juga maksiat itu mengantarkan kepada kekhawatiran, kecemasan, bimbang. Kalau orang sekarang bilang hampir maksiat itu menyebabkan seorang itu paranoid, takut yang gak jelas. Hari ini kita akan masuk dalam pembahasan berikutnya. Maksiat itu membutakan pandangan hati. Karena di dalam Quran disebutkan tentang orang yang buta. Laisal a'ma, bukan orang buta itu yang tidak bisa melihat, kata Allah. Walakinul a'ma, akan tetapi orang yang buta itu orang yang hatinya tidak bisa melihat. Itu yang dikatakan orang yang buta. Maksudnya tidak bisa melihat kebenaran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam buku terjemahan di halaman 173 di pembahasan pasal 32. Dapat ya? Pasalnya 32, maksiat membutakan pandangan hati. Halamannya 173. Kalau versi bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang cetakan saya di halaman 117. Atau di poin yang ke-37. Masih dampak-dampak negatif daripada maksiat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min 'uqubatiha annaha ta'mal basiratul qalb. Di antara hukuman orang yang tenggelam dalam maksiat, Allah jadikan pandangan hatinya buta. Tatmas nuruh, meredupkan cahayanya. Wa tasuddu turuqul ilm, bahkan akan menutup pintu-pintu ilmu. Wa tahjubu mawaridul hidayah, akan menghalangi dari sebab-sebab hidayah. Orang kira penyakit ini penyakit yang biasa. Padahal penyakit ini bisa lebih bahaya daripada penyakit fisik. Kalau ada manusia yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan matanya yang buta, maka di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa, yang kata Allah, barang siapa yang kuambil dua matanya, awattuhumal jannah, aku jamin ku ganti dengan surga. Itu orang yang matanya dibutakan. Tapi kalau orang yang hatinya dibutakan,
itu nggak ada jaminan surga, bahkan bisa jadi sebab dia masuk neraka. Tetapi buta hati ini kadang-kadang dia nggak sadar kalau dia buta, sehingga cahaya hati tidak bisa lagi melihat. Sama seperti orang di dalam kegelapan yang nggak ada cahaya sama sekali, dia nggak tahu tujuan arah, kecuali dia berjalan berputar-putar tanpa arah dan tersesat. Seperti itulah orang yang kalau hatinya dibutakan oleh Allah sampai dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, sampai dia nggak tahu mana jalan hidayah, mana jalan maksiat. Bahkan bisa terbalik nanti akhirnya, yang benar dia anggap salah, yang salah dia anggap benar. Lebih lagi daripada itu, bukan saja dia salah melihat kebenaran, tapi akhirnya ketika dia menganggap kebenaran itu sebuah kesalahan, dia akan membenci kebenaran. Dan dia akan menganggap kesesatan itu adalah kebenaran. Kalau sudah seperti ini, tidak ada yang bisa memberikan hidayah lagi kepada dia. Gak ada yang bisa memberikan petunjuk lagi. Walaupun diberikan nasihat, diberikan Al-Quran, diberikan dalil hadis, a'ma, buta. Buta hatinya, gak bisa melihat. Berkata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, walamma ijtama'a bihi ra'yatil kal makhayil. Jadi Imam Syafi'i memang langsung berguru pada Imam Malik, dan jaraknya lumayan jauh. Imam Syafi'i masih muda, jadi murid, jadi siswa. Imam Malik udah syekh. Termasuk syekh yang dikagumi oleh Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Beliau tercengang ketika melihat kecerdasannya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik ini ulama yang dikatakan punya firasah. Jadi dia ulama yang punya firasah, firasatnya tajam. Jadi ketika pertama kali dia melihat Imam Syafi'i, dia sudah berfirasat ini akan menjadi orang besar. Maka dia datangi Imam Syafi'i, dia mengatakan, sungguh aku melihat bahwa Allah telah menurunkan cahaya kepadamu. Maksudnya kepada Syafi'i. Maka dari itu, jangan kau padamkan cahaya dengan kegelapan maksiat. Ini kalimat yang terkenal dari Imam Malik, nasihat kepada Imam Syafi'i. Inni arallaha ta'ala qad alqa 'alaika nuran. Aku melihat Allah telah memberikan kepadamu cahaya. Fala tudfi'u bidzulmatil ma'asi. Jangan kau padamkan cahaya ini dengan kezaliman maksiat. Dalam riwayat lain dikatakan, inna hadza ilmun nurun. Sesungguhnya ilmu agama ini adalah cahaya. Cahaya ini tidak akan Allah berikan kepada pelaku maksiat, yaitu cahaya ilmu agama. Wala yazalu hadan nur yad'af wa yatmahil. Cahaya ini bisa mengecil dan meredup. Wa dhulamul ma'siyah yuqwi hatta yasiru qalbi mithlu lailatul bahim. Bahkan kegelapan maksiat yang mendominasi sehingga menjadi gelapnya hati bagaikan malam yang betul-betul gelap. Wa kam min muhlik yaskut fihi wa huwa la yubsir. Betapa banyak orang yang terjatuh dalam jurang kemaksiatan dan dia enggak tahu. Kala'ma, seperti orang yang buta, keluar di malam hari di dalam suatu jalan yang jalan itu banyak lubang dan ranjau. Dia tidak tahu. Ya izzatul salama, ya sur'atul ataf. Sangat tidak mungkin dia selamat dan sangat mungkin dia akan jatuh dan tersungkur. Kemudian kegelapan itu terus menguat. Tufidu minal qulub ilal jawarih. Kuatnya kegelapan tadi sehingga mempengaruhi amalan anggota badan. Yakshal qalbu minha sawad bihasabi quwwati wa tazayiduha. Maka kegelapan di hati akan terus bertambah tergantung dengan bertambah dan kekuatan maksiat. Wa idza kana 'indal maut, maka ketika di hujung hayat kematiannya,
dhaharat fil barzakh. Nampaklah di alam kuburnya. Kuburnya dipenuhi dengan kegelapan, sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna hadal kubur mumtali'ah ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan bagi penghuninya. Fa innallaha munawwiruha bis-salati 'alaihim. Sesungguhnya Allah memberikan cahaya kepada kuburan dengan bersolawat kepadaku untuk mereka, atau dengan salawatku untuk mereka. Ini kegelapan. Dosa akan menyebabkan kegelapan dalam hati dan maksiat. Ilmu ini cahaya. Ilmu ini adalah hidayah yang Allah berikan. Maka seseorang kalau dia melakukan maksiat, maka bisa jadi dia tidak bisa lagi melihat cahaya kebaikan ini, sampai terbalik. Bagaimana terbaliknya? Orang yang baik, yang benar, dia salahkan. Orang yang khusyuk ibadah, dia bilang mabuk. Ngapain sih mabuk banget sama ibadah, mabuk banget sama agama? Ya subhanallah. Malah orang yang mabuk khamar, dia bilang modern, maju, hebat, berpikiran terbuka. Tapi orang yang fokus kepada agama dianggap terbelakang, terkungkum, jumut. Orang-orang yang tadi diistilahkan sebagai mabuk agama. Ya subhanallah. Bagaimana dengan para sahabat radhiyallahu an, yang mereka betul-betul fokus untuk ibadah kepada Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Ummu Ammarah ini salah satu wanita yang namanya, ada yang mengatakan namanya Nusaibah, ada yang mengatakan Nasibah. Dia ini perempuan yang ikut perang Uhud. Tapi ketika perang Uhud, dia perang bukan untuk perang. Dia pergi bukan untuk perang niatnya. Dia cuman bawa dirijen minuman. Dirijen minuman ini dia bawa untuk memberikan minuman kepada pasukan. Tapi ketika itu yang keluar dalam perang dia, 2 anaknya laki-laki dan suaminya, berempat. Sampai dalam peperangan itu, ketika kocar-kacir kaum muslimin, orang Islam sudah mulai kacar-kacir, ya memang sampai Rasul terluka. Itu hampir pengawal Rasulullah nggak ada kecuali 2 anaknya, suaminya dan dia, berempat mengelilingi Rasulullah. Dalam kejadian itu anak dia di depan mata dia tersabet, hampir tangannya robek besar. Dia sendiri, ini Ummu Ammarah, ketika itu tersabet hampir 13 luka di badan dia. Dan yang terbesar adalah di bahunya. Sampai gara-gara luka di bahu ini, dia harus tidur selama hampir setahun untuk berobat. Tapi ketika luka itu ada, ini di perang Uhud ya. Ketika perang itu ada, dia lihat anaknya terluka, dia datangi anaknya, dia ikat luka anaknya, karena zaman itu nggak ada pengobatan yang memberhentikan darah kecuali diikat. Dia ikat luka anaknya, dia bilang sama anaknya, ya anakku terus bangun dan bela Rasulullah. Sampai Rasulullah mengatakan, tidak ada seorang ibu yang mampu sebagaimana mampunya Ummu Ammarah. Lalu dia pun terluka, sampai Rasulullah SAW mendoakan dia. Lalu dia bilang apa? Ya Rasulullah, doakan aku dan anak-anakku agar bersamamu di surga. Maka ketika itu di perang Uhud, Rasulullah mendoakan, ya Allah, jadikan dia dan anak-anaknya urafiquni fil jannah. Mereka jadi teman-temanku di surga. Semenjak itu Ummu Ammarah mengatakan, aku nggak peduli apa yang menimpa diriku dan anakku dan keluargaku, tapi yang pasti Rasulullah sudah mendoakan aku masuk surga. Ini kan cahaya hati yang betul-betul dia cari adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang hatinya buta, yang hatinya penuh dengan maksiat, bahkan benci dengan ketaatan. Benci dengan ketaatan. Kalau dia benci dengan ketaatan, dengan kebaikan dia benci,
bagaimana dia mau melakukan kebaikan. Ada orang dengan kebaikan dia kagum, tapi dia nggak bisa melakukan. Orang kayak begini dekat dengan kebaikan, walaupun dia belum bisa melakukan kebaikan. Ada orang yang lebih jauh, dengan kebaikan dia benci. Bagaimana dia mau melakukan kebaikan, sementara kebaikan menjadi sebuah kebencian bagi dia, bahkan dia akan menjauh dari kebaikan. Orang lain yang pakai jilbab, dia yang nggak suka, ya kan? Orang yang bicara agama, dia yang gerah. Orang yang selalu mengingatkan akhirat, dia malah benci. Ini sebabnya apa? Allah kan mengatakan di Quran, "Wa may yudlilillah fala hadiya lahu." Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan dia hidayah. Berarti ada orang yang Allah sesatkan. Bagaimana Allah sesatkan dia? Ini Allah butakan pandangannya. Gak ngerti ngelihat agama yang benar itu apa, gak ngerti. Gak ngerti tujuan hidupnya apa, gak ngerti. Dikasih tahu tentang akhirat, cuman masuk kanan keluar kiri, gak masuk ke dalam hatinya. Bahkan kalau perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara kekufuran mudah menyerap dalam dirinya. Tapi kalau perkara-perkara agama sulit masuk ke dalam dirinya. Tapi begitu perkara-perkara yang meragukan Islam, langsung seperti lengket. Oh iya. Ini apa sebabnya? Maksiat. Sekarang saya mau tanya, ada orang yang Allah sesatkan. Satu. Yang kedua, ada orang yang Allah berikan hidayah. Orang yang Allah berikan hidayah itu mudah-mudahan masuk ke mana? Ke surga. Orang yang Allah sesatkan masuk mana? Neraka. Pertanyaannya, adilkah ada yang disesatkan, ada yang diberikan hidayah? Ini jawabannya. Adil. Kenapa adil? Karena Allah membutakan dan menyesatkan dia sebab ulah tangannya sendiri. Sebab kemaksiatan dia. Tidak akan mungkin orang yang baik, orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang takut sama Allah, Allah sesatkan. Gak mungkin. Itu zalim namanya. Karena orang yang baik diberikan kejelekan, itu zalim. Tapi orang yang maksiat sama Allah, gak pernah minta tolong sama Allah, angkuh dengan dirinya, merendahkan orang-orang beriman, lalu Allah biarkan dia dalam kesalahan dan kesesatannya, itu bukan kezaliman. Itu membiarkan dia dalam keadaannya. Salah satu sebab Allah membiarkan di dalam kesesatan dikarenakan maksiat. Caranya Allah butakan pandangannya tentang kebenaran. Dikasih tahu dalil Quran, dikasih tahu dalil hadis, nggak masuk, nggak bisa, nggak paham. Bahkan yang dia tahu ya udah apa yang mau menjadi hawa nafsu dia. Jadi seolah-olah kebenaran itu bukan lagi dari luar, tapi kebenaran itu apa yang dikatakan oleh dirinya. Sementara dirinya sendiri melakukan kemaksiatan. Maka dari inilah tidak ada orang yang lebih keras hatinya diberitahu kebenaran dibanding orang yang telah dibutakan hatinya. Mau dikasih tahu bagaimanapun, dia akan tetap kekeh dalam pendiriannya. Karena kemaksiatan. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kemaksiatan, kegelapan di dalam hati ini sampai dia nggak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran yang dampaknya adalah membenci kebenaran. Membenci kebenaran yang dampaknya adalah dia terus dalam kesesatan. Akhirnya yang lebih jelek lagi, dia perangi kebenaran. Menjadi orang yang paling besar, paling depan untuk memerangi kebenaran. Itulah orang yang Allah sesatkan. Wa may yudillillah wa may yahdillah an yashrah sadrahu lil-islam wa may yudil yaj'al sadrahu dayiqan harajan faka'annama yas'ada fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan dia ke kesesatan, Allah jadikan dadanya sempit untuk ibadah, sempit untuk belajar ilmu agama. Yaj'al sadrahu dayiqan, sempit dengar nasihat. Coba saja. Kita udah bilangnya baik-baik sama dia.
sholat ya, padahal kita ada pilih waktu terbaik, bahasa terbaik, dengan kalimat yang terbaik. Tapi kalau isinya itu adalah ibadah, langsung sempit dia, marah dia, nggak suka dia. Kenapa? Wa man yudillillah yaj'al lahu, barang siapa yang Allah inginkan sesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, Allah jadikan di dadanya sempit. Ini hukuman kepada pelaku maksiat. Hukuman ini mungkin secara fisikis nggak kelihatan, tetapi secara iman jelas ada dampaknya. Maka banyak orang yang terlihat sehat secara fisikis, sehat secara jasad, sehat secara matanya, sehat telinganya, sehat badannya, sehat, tapi yang ternyata fi qulubihim marad, di hati mereka sakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakitnya. Bagaimana penyakit hati? Benci kepada kebenaran, tidak suka kepada kebenaran, bahkan lebih condong kepada kemaksiatan dan syubhat, kerancuan-kerancuan dan kebimbangan. Itu di dalam hatinya. Kalau di dalam hati ini terus menguat, kata Imam Qayyim, maka akan mengantar kepada anggota badan. Tadi yang di dalam hati berat menerima kebenaran, akhirnya kebenaran dibenci. Begitu membenci kebenaran, ketika terus membenci kebenaran, apa yang terjadi? Dia berusaha menghalangi dengan tangannya kebenaran tadi. Jadi bukan lagi hatinya yang telah benci ini sekarang. Kebenciannya diimplementasikan menjadi sebuah perbuatan yang menghalangi kebenaran. Kalau ini terjadi, maka kegelapan dia di dunia dengan hatinya yang tidak bisa melihat kebenaran, itu akan menyebabkan kegelapan di dalam kuburnya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, tapi salawatku akan memberikan cahaya pada mereka di dalam kubur. Fa idza kana yaumul ma'ad, kalau di kuburnya dia gelap, maka nanti ketika dibangkitkan pada padang mahsyar, allat wujuhu uluwan zahiran yarahu kullu ahadin. Maka seperti itu, ya. Kalau nanti dia dibangkitkan hari kiamat, kegelapan tersebut naik ke wajahnya. Kan disebutkan dalam surat, dalam Al-Qur'an itu, bahwasannya wajah-wajah mereka hitam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Wajah-wajah mereka kotor, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kotor nggak pernah dibersihin, mungkin orang paling rajin ke salon. Tapi hitam karena hatinya menghitam, Allah jadikan wajahnya pun menghitam. Nggak ada cahaya keimanan, cahaya ketentraman, cahaya ketenangan. Allah mengatakan wujuhu yaumaidin wajifah. Wajah-wajah mereka ketika itu wujuhu yaumaidin ila rabbiha, wajah-wajah mereka merunduk ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an juga dikatakan ketika itu wajah-wajah mereka hitam, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dibangkitkan di yaumul qiyamah. Wajah pelakunya hitam seperti arang. Alangkah hebatnya hukuman ini yang tidak sebanding dengan semua kelezatan dunia dari awal hingga akhirnya. Bagaimana halnya dengan hamba yang hidup dalam keadaan kesusahan dan keletihan dalam suatu masa yang bagaikan sekejap mimpi. Allah lah tempat meminta pertolongan. Fayalaha min uqubatin la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha min awaliha ila akhiriha. Hukuman ini tidak sebanding dengan hukuman ini tidak sebanding dengan kelezatan dunia dan seluruhnya. Dari pertama sampai akhir dikumpulkan seluruh kelezatan dunia, tidak sebanding dengan hukuman ini. Fa kaifa biqastil 'abdi mutanaghis munqadul mut'ab fi zamani innama huwa sa'ah. Bagaimana bisa seorang hamba yang hidup dalam keadaan keletihan, kesusahan, kepayahan di waktu yang singkat, maksudnya dunia, bagaikan sekejap mata, Allah tempat meminta pertolongan.
Allah lah tempat kita mengadu. Fallahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Ini sebab maksiat berikutnya, yaitu gelapnya hati, sehingga hati tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Ketika hati sudah menggelap, menghitam, maka perbuatannya pun akan menghalangi kebenaran. Kalau perbuatannya pun sudah menghalangi kebenaran, maka di kuburnya pun dia akan digelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan pun di yaumul qiyamah, wajahnya dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan maksiat. Maka dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW, "Idza aznaba dzanban," jika seseorang melakukan dosa, maka dititikkan hitam di dalam hatinya. Titikkan hitam. Kalau dia tambah melakukan dosa itu, ditambah titik hitamnya, hatta zadat qalbu, sampai titik hitam itu mendominasi dalam hatinya. Fa in naza' wastaghfar wa tab suqira qalbu. Kalau dia berhenti, dia istighfar, dia bertaubat, maka akan dibersihkan hatinya. Membersihkan hati itu tergantung kotorannya. Kalau seumpamanya nih, saya umpamakan, kita punya panci, masaknya pakai kayu bakar, lalu nggak pernah dibersihin tuh pancinya, bawahnya. Suatu hari dibersihinnya sekali, langsung bersih atau masih banyak kotoran? Masih banyak kotoran. Sama seperti itu kadar dosa. Ada yang hatinya istighfar 100 kali langsung kerasa enak, langsung lapang, karena memang ternyata kotorannya nggak melengket. Tapi ada yang istighfarnya walaupun sebulan, dia belum bisa merasakan nikmatnya itu. Kenapa? Karena ternyata kotoran di hatinya yang telah melengket dan titik-titik hitam itu sudah mendominasi dan banyak. Bukan berarti tidak bersih, bersih tapi perlahan. Sama seperti itu juga orang baca Quran. Ada orang yang baca Quran sedikit, langsung berpengaruh kepada jiwanya, kepada hatinya. Langsung dia menangis, merinding bulu kuduknya, karena dia memahami makna dan hatinya bersih. Tapi ada orang yang berulang-ulang dibacakan Quran, dia nggak ngerti di mana nikmatnya Quran. Padahal Allah sudah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenteram? Kalau ada orang zikir hatinya nggak tenteram, bukan janji Allah yang salah, hatinya yang perlu dibersihkan lagi. Dosis orang berbeda-beda dalam membersihkan hati. Ada dosisnya betul-betul harus bertobat, harus sholat, harus puasa, harus zikir, karena mungkin lama dia tidak membersihkan hatinya. Tapi ada mungkin orang hanya sekedar zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dia langsung merasakan kenikmatan. Itu semua tergantung faktor kekotoran hati. Sama seperti itu juga orang yang mendengarkan nasihat. Ini contoh lain. Ada orang mendengarkan nasihat senang, terpengaruh hatinya, tambah imannya, takut dia kepada Allah tambah. Tapi ada orang gak peduli, gak senang dengar nasihat, bahkan semakin mendengar semakin bosan, semakin muak, semakin jauh. Apa sebabnya? Fi qulubihim marad, hati yang membedakan. Jadi kalau orang bilang, Ustadz, penyakit hati itu iri, dengki, hasad, Ustadz, itu penyakit yang nampak. Tapi ada penyakit hati yang buta seperti ini. Yang buta, gak mengerti dia tentang orang yang mengapa harus ibadah, mengapa orang harus berkurban. Bahkan dia bilang berkurban itu hanya mengotori dan menumpahkan darah saja. Ya subhanallah. Fi qulubihim marad, di hati mereka ada penyakit. Orang mukmin dengan bersedekah, dengan berkurban, lapang jiwanya, senang tentram hatinya. Bisakah dia ceritakan ini kepada orang yang buta hatinya? Gak ngerti. Gak ngerti.
Coba ceritakan bagaimana nikmatnya orang mukmin ketika bisa membantu orang lain. Nikmatnya di hati tidak akan pernah dirasakan bagi mereka yang fi qulubihim marad. Hati mereka punya penyakit. Pertanyaannya, kenapa orang mukmin yang membantu orang lain Allah lapangkan, Allah senangkan hatinya? Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan bagi dia kebaikan itu menjadi sebuah candu. Karena kalau dia sudah merasakan nikmat, merasakan nyaman, dia akan berulang melakukan itu. Maka dia bercandu dengan ibadahnya. Ketika dia merasakan sholat, merasakan zikir, merasakan nangis kepada Allah, itu adalah sebuah kelezatan, itu akan candu, dia akan rindu ke situ. Tapi orang yang nggak pernah merasakan itu, bahkan sholat dianggap beban, sholat dianggap kesulitan, bahkan sholat dianggap ngabisin waktu. Semakin sholat semakin sempit dada dia. Maka jangan heran juga kalau dia sholat bagaikan ayam yang mematuk. Itu jidat belum sampai tiba-tiba udah bangun dia. Badan belum berdiri tiba-tiba udah rukuk dia. Kita baru 2 rakaat dia udah assalamualaikum 4 rakaat. Kenapa? Fi qulubihim marad. Kenapa ada penyakitnya? Karena maksiat. Kemaksiatan itu menyakitkan hati, dalam tanda kutip menyebabkan hati tidak bisa melihat kebenaran. Berikutnya, maksiat mengecilkan dan menghinakan jiwa. Al-ma'asi tusaghirun nafsa wa tuhaqqiruha. Maksiat mengecilkan dan menghinakan diri. Ini sebab daripada kemaksiatan. Yang ke-38, kata Imam Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha, di antara hukuman Allah kepada pelaku maksiat, annaha tusaghiru nafsa wa taqma'uha, bahwasannya dia akan mengkerdilkan jiwa dan merendahkan dan mengotorinya. Wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta tasiru asghar syai' wa ahqaru, sampai dia merasa yang paling rendah dan paling hina. Kama anna ta'at, sebagaimana ketaatan, tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha, sebagaimana ketaatan akan menumbuhkan, mensucikan dan membesarkan jiwa. Maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntunglah orang yang mensucikan zakat. Kalimatnya seperti kalimat zakat. Kenapa ketika mensucikan jiwa dikatakan zakat? Nanti kita bahas sedikit ini. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang dassaha. Dassa itu lawan dari zakah. Zakah mensucikan, dassa itu mengotori. Maknanya, beruntunglah mereka yang membesarkan jiwanya, meninggikan dengan taat kepada Allah dan mensucikannya. Dan rugilah mereka yang telah merendahkan dirinya, menghinakan dengan kemaksiatan. Karena asal kalimat tatsiyah itu adalah ikhfa, menyembunyikan. Am yadussu fit turab, apakah mereka menyembunyikan di dalam tanah. Wal ma'asi yudassu nafsahu fil ma'asiyah, karena orang maksiat itu menyembunyikan dan menyeburkan dirinya ke dalam dosa. Wa yukhfi makanah, dia menutupi dirinya. Wa yatawara min khalqi min su, dia yatawara itu menutupi gitu, atau mengumpat dari manusia tentang dosanya. Wa qad inqama 'inda nafsi wa inqama 'inda Allah wa inqama 'inda al-khalq. Bahkan orang seperti ini dia membenamkan diri dalam maksiat, merahasiakan tempatnya, ia sembunyi dari makhluk disebabkan perbuatan buruk dilakukannya. Dia terhina di hadapan dirinya sendiri, di hadapan Allah, serta di hadapan para makhluk.
Ketaatan dan kebijakan akan membesarkan, menguatkan. Ya, saya baca dulu sedikit, nanti akan saya lebih jelaskan. Ya. Fata'ah, kebaikan, ketaatan, wal birru tukabbiru nafs. Kita ulang. Maksiat itu menghinakan dan merendahkan diri dan mengotori. Menyebab orang yang merasa kecil diri, itu maksiat maksudnya. Intinya, maksiat itu akan menyebabkan seorang itu minder nanti ujung-ujungnya. Minder dia. Kenapa? Kecil jiwanya. Kerdil hatinya. Kalau seandainya dia berani percaya diri, itu hanya di kalangan dia saja. Bahkan ketika di puncak-puncaknya kekecilan jiwa itu, ketika dia berjalan seolah-olah semua orang sedang memantau dia. Akhirnya ujung-ujungnya nggak mau keluar kamar, cuma di kamar saja. Nggak mau ketemu orang, takut cuma di dalam saja. Bahkan kalau ada teriakan yang dia dengar, seolah-olah teriakan itu seolah-olah sedang meneriakin dia. Itu maksiat. Dan ada yang seperti ini. Ada orang yang seperti ini. Kalau dibiarkan seperti itu terus, jiwa dia merasa terhantui, dia akan sakit dengan jiwanya, gila. Apa sisi pendalilannya? Lihat pendalilannya. Pendalilan Imam Ibnu Qayyim di dalam surat Asy-Syamsu ayat 9 dan ayat 10. Surat apa? Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya. Mensucikan dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan, kalau mensucikan hanya membersihkan, itu bisa dikatakan dengan tohur. Wudhu mensucikan tidak? Tohur itu mensucikan, membersihkan. Tapi ketika berkaitan dengan jiwa, itu mensucikannya bukan dengan kalimat tohur, dengan kalimat zakka. Kenapa? Zakka itu artinya dia bersih, dia tumbuh, dia besar. Dia akan berkembang dengan kebaikan. Itu zakka. Maka harta yang dizakatkan, dia akan tumbuh, besar dan berkembang. Karena itu asal kalimat zakat. Adapun asal kalimat dasa itu adalah kotoran seperti benalu. Oke, saya contohkan. Pohon yang bagus, ini pohon. Ya, pohon ini supaya bisa tumbuh, bisa berbuah, bisa maksimal memberikan kebaikan, dia tentu harus dijaga. Dijaga dari apa? Mungkin dari benalu, mungkin dari kotoran di sekitarnya. Kalau pohon tadi telah dihinggapi benalu, mungkinkah pohon ini tumbuh secara maksimal? Atau perlahan demi perlahan dia akan mati? Itu dasa namanya. Benalu yang tumbuh di pohon, dasa namanya. Tapi ketika ada benalu yang tumbuh tadi, diambil benalunya, dibersihkan pohonnya. Maka membersihkan dari benalu namanya zakka. Ketika diambil benalunya, bersih tidak? Bersih. Dampaknya apa? Pohon akan maksimal tumbuh dan berbuah tumbuh. Maka ketika berkaitan dengan jiwa dan harta, Allah tidak mengatakan tohur. Tohur itu suci juga. Tapi Allah kaitkan dengan zakka. Maka dikatakan zakat mensucikan. Bukan hanya mensucikan, tapi menambah dan membesarkan. Kalau berkaitan dengan harta, berarti harta yang dizakatkan akan bertambah berlipat ganda, barokah dari Allah. Kalau berkaitan dengan jiwa, jiwa yang dizakkakan, disucikan, dia akan besar. Dia akan tumbuh menjadi jiwa yang mampu untuk memikul kebaikan, yang akan berbuah dengan buah amal soleh. Buahnya atau jiwanya akan besar. Tapi ketika dia kotori dengan maksiat, dasaha, bagaikan benalu yang tumbuh, akan mengerdilkan, akan mengecilkan, tidak akan bisa manfaat dengan benar. Ini yang menggambarkan kalimat dasa dan zakka Allah.
Kenapa Allah gambarkan ketika membersihkan jiwa dengan kalimat zakkaha? Karena orang yang biasa membersihkan dirinya dengan sholat, dengan zikir, dirinya akan besar dan akan berbuah baik dalam diri dia. Amalnya pun akan baik. Imam Ibnu Qayyim berdalil dengan ini, kalau begitu kebalikan dari zakah adalah dasa. Dasa itu kotoran, berarti kalau zakah menumbuhkan dan membesarkan, dasa berarti mengecilkan dan menghambat dirinya. Sampai dia menganggap dirinya paling hina. Dia menganggap dirinya tidak pantas. Sampai sehingga dia khawatir terus dalam kecemasan dalam dirinya. Ini mirip dengan yang kemarin, yang kita katakan kemaksiatan akan melahirkan kebimbangan dan kecemasan. Wa saghara nafsa wa mithlu ma'siyatillahi wa ma kabbara syarrafa wa rafa'a mithlu ta'atillah. Tidak ada yang mengecilkan jiwa sebagaimana maksiat kepada Allah. Tidak ada yang membesarkan dan menumbuhkan kehormatan diri sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga kita pahami, kalau ada orang yang terlalu menutup dirinya dikarenakan dia merasa dirinya sangat rendah atau semisal dengan itu, salah satu terapinya adalah sholat, zikir, baca Quran. Itu akan menumbuhkan di dalam diri dia zakah, kesucian tadi. Kesucian akan mengantarkan diri dia kepada kebesaran diri. Ya. Berikutnya, al-ma'asi sababun fil asari syaitan wa sijnu syahwat. Maksiat menjadikan pelakunya tawanan bagi syaitan dan penjara bagi syahwat. Apa maksudnya ini? Dia ditawan oleh syaitan. Dia dipenjara oleh syahwat. Bahkan dia nggak bisa keluar dari maksiat itu. Seolah-olah dia tertawan terus ingin melakukan maksiat itu. Ketagihan, termasuk itu. Dia mau keluar nggak bisa, terus ketagihan. Siapa yang memenjarakan dia? Syaitan dan syahwat. Ini dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Maaf, contohnya ada orang yang tertawan dengan apa? Kebiasaan buruk nonton pornografi. Tertawan dengan itu. Kalau dia nggak melakukan itu, dia nggak senang, dia nggak suka, dia nggak fresh, dia nggak segar, terus candu. Ini yang dimaksud dia tertawan, nggak bisa lepas dari tawanan itu. Padahal itu tertawan dengan syaitan. Ada orang yang tertawan dengan narkoba, sakau. Ketika dia tidak melakukan obat-obatan, dia malah tambah risau, tambah gelisah, tambah kacau. Tertawan dia. Tapi pertanyaannya, apakah langsung dia menjadi dosisnya tersakaukan dan tertawan? Kan tidak. Awalnya pasti ada tahapan-tahapan. Awalnya dia belum kecandu sampai dia candu. Lah maksiat begitu. Awalnya belum candu, lama-lama menjadi candu. Ini yang dimaksud Ibnu Qayyim. Wa min uqubatiha annal ma'asi daiman fi asari syaitani wa sijnu syahwati. Di antara hukumannya adalah pelaku maksiat selalu tertawan dengan syaitan dan terpenjarakan dengan syahwatnya. Wa quyudu hawa, dia diikat dengan hawa nafsunya. Bahwa asiru, maka dia tertawan, masjun, terpenjara, muqayyad, terikat. Gak bisa ngapa-ngapain dia. Wala asiru aswa halan min asiru asrahu a'da. Tidak ada tawanan yang paling jelek sebagaimana orang yang ditawan oleh musuhnya. Wala sijnu adyaq min sijnu hawa. Dan tidak ada penjara yang paling sempit sebagaimana penjara hawa nafsu. Wala qayyada as'ab. Tidak ada ikatan yang paling sulit min qaidi syahwat dibanding ikatan-ikatan syahwat. Fa kaifa yasiru ila Allah? Bagaimana dia mau berjalan menuju Allah dan berjalan menuju akhirat sementara hatinya ditawan, dipenjarakan dan diikat? Fa kaifa yakhtu khatwatan wahid? Dia enggak mampu sekalipun berjalan hanya selangkah menuju Allah. Ini orang yang dia tertawan dengan syahwat dan nafsunya.
Sampai kadang-kadang orang kalau sudah tertawan, terpenjarakan dengan syahwat dan akal, dengan nafsunya, akalnya udah nggak kepake. Dikasih tahu dengan orang yang paling benar pemberitahuannya, nggak masuk akal dia, karena dia sudah tertawan dengan dirinya sendiri. Dia sudah terpenjara dengan syahwatnya sendiri. Dia sudah terikat dengan kemaksiatannya sendiri. Kemana-mana dia nggak bebas, karena dia sudah terikat dengan kemaksiatan. Fa idza qayyidal qalbu tariqatul afat min kulli janib bihasabi quyudih. Ya. Bagaimana mungkin hati itu tertawan, terpenjara dan terikat, mampu berjalan menuju Allah serta negeri akhirat? Mungkinkah dia melangkah meskipun satu kali langkah? Jika hati telah terikat, datanglah berbagai bencana dan kerusakan dari segala penjuru sesuai dengan ikatan tersebut. Hati ibarat burung. Semakin tinggi burung terbang, semakin selamat ia dari berbagai bencana. Jika ia turun, niscaya berbagai bencana mengepungnya. Di dalam hadis, asy-syaitanu dhi'bul insan. Syaitan adalah serigala bagi manusia. Maksudnya selalu melihat kita, kapan kita sendiri, kapan kita lengah, kapan kita lengang, dia akan terekam kita dan dia akan menjadi mangsanya. Kama anasyah, sebagaimana anak kambing, allati la hafidhalaha, yang anak kambing ini enggak ada penjaganya. Wahiya baina di'abi sari'atul atab, sementara dia berada di sekitaran serigala, maka kambing tersebut akan segera diterkam. Begitu pula halnya dengan seorang hamba. Ketika ia tidak mendapat penjagaan dari Allah, serigala syaitan pasti akan menerkamnya. Penjagaan dari Allah atasnya adalah dengan takwa. Ia merupakan pencegah, perisai, serta benteng dari Allah yang membatasi antara diri dan dari serigala. Takwa juga membentengi pemiliknya dari hukuman dunia dan akhirat. Ini berikutnya, maksiat itu menyebabkan dia terbelenggu oleh syaitan. Itu maksudnya. Kalau dia sudah terbelenggu, dia nggak bisa ngelepas. Ada orang terbelenggu dengan zina, udah dengan zina. Bahkan sebagian orang, na'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari itu. Ada orang yang sudah terbelenggu dengan syahwatnya, walaupun anaknya menangis, istrinya menangis, rumah tangganya hancur, nggak peduli dia. Terbelenggu dengan syahwatnya, terbelenggu dengan akalnya, terbelenggu dengan nafsunya, terbelenggu dengan syaitan. Bahkan yang lebih parah lagi, dia nggak peduli. Kalau dia sudah terbelenggu dengan maksiatnya, sampai bagaimana itu? Ada sebuah kisah anak muda terbelenggu dengan kemaksiatannya, sampai atap rumah mamanya dijual. Ya subhanallah. Terbelenggu dalam maksiatnya, karena dia candu dengan judinya. Dia sebenarnya pengen berhenti judi, teman dia udah terbelenggu. Di hati kecil dia terdalam, dia pengen berhenti, tapi nafsunya sudah membelenggu diri dia, menjadi kebiasaan dia. Akal sehat juga gak masuk, akal sehat juga gak bisa diberikan kepada dia. Bagaimana orang berakal bermain judi dengan mesin, dengan komputer? Apakah ada yang bisa lawan komputer? Ya pasti nggak bisa, tapi akal sudah nggak masuk. Itu yang dimaksud bahwasannya maksiat itu sebab seorang terbelenggu dengan syaitan. Terapinya bagaimana? Tergantung belenggunya dia. Kalau dia betul-betul terkuasai oleh syaitan sampai dia sendiri tidak bisa membelenggu dirinya, maka penjara dunia harus memenjarakan dia. Penjara dunia yang memenjarakan dia. Kalau penjara dunia tidak bisa memenjarakan dia dan tangannya tetap berbuat jelek, maka dalam Islam boleh dipotong tangannya. Sebagai bentuk apa? Hukuman. Agar dia berhenti. Kok sampai potong tangan, Ustadz? Karena memang ada manusia yang tidak bisa terbelenggu, tidak bisa menahan diri berbuat maksiat. Maka ditahanlah oleh Allah dengan potong tangan. Sama seperti itu juga, kenapa sih Ustadz orang kalau udah menikah di dalam Islam itu dirajam? Karena terkadang ada orang yang gak bisa membelenggu dirinya untuk berhenti maksiat. Maka Allah mengharuskan dia berhenti dengan cara dirajam.
terjatuh lagi, berbuat dosa lagi, terus berulang. Pikiran dia, dalam hati kecil dia tahu itu salah, tapi nggak bisa menguasai diri. Yang menguasai diri dia adalah syahwat dan syaitannya, bisikan hatinya, syahwat birahinya. Itu yang menjadi pemimpin dalam diri dia. Kalau sudah syahwat birahi dan syaitan yang menjadi pimpinannya, bagaimana dia mau berhenti kalau bukan hukum Allah yang memberhentikan dia? Diberhentikan dengan cara dipenjara, diberhentikan dengan cara dirajam, diberhentikan dengan cara potong tangan. Itu cara untuk memberhentikannya. Maka manusia dalam maksiat bertingkat-tingkat cara memberhentikannya. Ada orang yang diberhentikan mungkin dengan cara zikir, sholat, nasihat, dia berhenti. Ada orang yang diberhentikan dengan cara dipasung, baru dia bisa berhenti. Ada orang diberhentikan dengan cara mungkin tadi kita bilang dipotong tangan, baru dia berhenti. Itu semua sesuai kadar dengan maksiat yang telah membelenggu dirinya. Fakullama kanat syah aqrab min ra'i. Setiap kali di sini Imam Ibnu Qayyim menganalogikan dengan kambing. Kambing itu kalau jauh dari penggembalanya, semakin jauh dari penggembalanya, dia akan semakin jadi sasaran serigala. Itu kambing. Tapi semakin kambing itu dekat dengan penggembalanya, maka serigala akan semakin jauh dengan dia. Kita ini bagaikan kambing. Allah lah yang menjaga dan mengembalai kita. Syaitan itu bagaikan serigala. Semakin kita jauh dari Allah, serigala akan semakin mudah mendekati kita. Tapi semakin kita dekat dengan Allah, serigala-serigala syaitan semakin sulit untuk menerkam kita. Ketakwaan itu adalah cara kita berhubungan dengan Allah. Kalau dia mendapatkan ketakwaan yang baik, maka ketakwaan itu akan menamengi dia dari segala bentuk kemaksiatan. Fa'al ahma ma takunu syah idza qarubat minar ra'i. Maka kambing yang dekat dengan penggembalanya dia akan terjaga. Innama ya'khudud danbu atau di'bu al-qasiyah minal ghanam. Tapi serigala akan memantau kambing yang jauh dari penggembalanya. Fahiya ab'ad minar ra'i. Semakin jauh semakin berbahaya bagi dia. Wa asal hada kulluha. Dan asal ini semua adalah intinya adalah jika hati semakin jauh dari Allah, niscaya ia cepat terpengaruh dengan syaitan. Jadi semakin hati jauh dari Allah, semakin mudah terpengaruh dengan syaitan. Niscaya ia cepat terkena berbagai bencana. Sebaliknya, jika hati dekat dengan Allah, tentu setiap bencana akan menjauhinya. Ini kaitannya dengan Al-Quran. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar walidzikrillahil akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah keji dan mungkar dan zikir kepada Allah yang paling besar. Saya mau tanya pada ibu-ibu, apa hubungannya salat mencegah keji dan mungkar dengan pembahasan kita ini? Tadi kita sudah umpamakan tadi. Orang yang jauh dari Allah itu bagaikan kambing yang jauh dari penggembala. Semakin jauh dari Allah berarti semakin mudah diterkam oleh serigala, diterkam oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan, dikuasai oleh syaitan, digoda oleh syaitan. Tapi semakin dekat dengan Allah, syaitan sulit mengganggu dia. Dan cara kita mendekat kepada Allah dengan sholat. Maka anak kita di rumah, begitu pergi keluar rumah, bukan hanya bekali makan dan minum, bekali sholat. Karena kalau dia sholatnya dijaga, itu insya Allah serigala-serigala syaitan mendekati dia segan. Tapi kalau dia nggak sholat, serigala-serigala syahwat, nafsu, syaitan mudah untuk mempengaruhi dia. Mudah untuk mempengaruhi dia. Mudah untuk menggoda hatinya. Mudah untuk membuat dia tertarik kepada dosa.
Siapa yang bisa menumbuhkan di hati untuk benci kepada maksiat? Allah. Bagaimana caranya supaya Allah tumbuhkan di hati manusia, tumbuh hati dia benci kepada maksiat? Taat, takwa, sholat. Contoh, saya mau contohkan yang paling ringan. Semoga Allah lindungi kita semua. Anak-anak ABG gak pernah sholat, gak pernah zikir, gak pernah dikenalkan sama Allah, tapi tiba-tiba ketemu teman dia yang ngerokok. Lalu temennya yang ngerokok juga bergaya paling hebat pokoknya deh. Kalau udah ngerokok udah paling hebat. Iya kan? Mudah gak dia terpengaruh? Siapa yang menumbuhkan di hati dia benci kepada perbuatan itu? Allah. Bagaimana caranya supaya Allah tumbuhkan itu? Sholat. Maka dikatakan sholat mencegah keji dan mungkar, karena orang sholat dekat sama Allah. Yang dekat sama Allah, Allah tumbuhkan rasa dia benci kepada kemaksiatan. Ya walaupun tergantung kadar sholatnya. Semakin besar sholat dia, semakin ikhlas sholat dia, semakin jujur sholat dia, semakin murni hatinya mencintai kebaikan dan membenci kemaksiatan. Tapi kalau sholatnya juga ada bunda langsung ambil wudhu, nggak ada bunda ya tidur. Begitu suruh ambil wudhu sama bunda ambil wudhu, tapi masuk kamar langsung sholat di kamar, sholatnya juga nggak tahu gimana kiblatnya. Lalu kata sebundanya, Ustadz anak saya udah sholat tapi kok masih gampang kepengaruh. Sholatnya lihat juga, perhatiin sholatnya. Ya walaupun kita tidak membebani mereka sholat sebagaimana sholat orang dewasa, tentu mereka belum sampai kepada arah itu. Tapi paling tidak ajari kejujuran, keikhlasan. Sholat itu tanggung jawab, sholat itu hubungan kita dengan Allah. Paling tidak harus ada kerelaan hati. Yang salah juga, oh gitu sholat kan kerelaan hati ya Ustaz? Iya, kalau gitu saya nggak mau maksa anak saya, Ustaz, tunggu rela aja dia sholat kapan sholat. Enggak juga, tetap harus diajarin sholat, dipaksa sholat. Karena awalnya jiwa itu bagaikan mobil mogok. Pernah lihat mobil mogok? Mobil mogok di starter nggak jalan-jalan, diapain dulu? Didorong. Begitu didorong dia baru bisa jalan, baru bisa nyala. Begitu kadang-kadang jiwa manusia. Didorong dulu, diusahakan dulu. Begitu udah didorong, baru dia mau melakukan kebaikan. Kembali lagi, maksiat itu menyebabkan dia apa tadi? Orang yang melakukan maksiat tadi akan sababus suqutil jah. Maksiat sebab seorang itu terbelenggu dengan syaitan. Diumpamakan seperti serigala. Semakin dia jauh dari gembalanya, semakin dia mudah diterkam oleh serigala. Kembali lagi, kalau begitu kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan jiwa itu sebenarnya ada kembali kepada Allah. Kita kadang-kadang mau kuat jiwa kita, tapi kita harap supaya tidak ada rintangan. Padahal hidup itu tidak ada yang tidak ada rintangan. Agar kuat jiwa bukan berarti tidak ada rintangan. Agar kuat jiwa adalah jiwa mampu memikul dan menghadapi rintangan. Bagaimana jiwa tadi mampu memikul dan menghadapi rintangan? Jiwanya harus didekatkan dengan Allah, disucikan dengan zikir, diingatkan dengan akhirat, dan dijadikan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan bagi dia jalan keluar. Dari beberapa poin ini, satu poin yang kita ingin ambil, berarti ibadah, mendekat diri kepada Allah itu adalah solusi dalam kehidupan. Solusi dalam kehidupan. Salat, minta tolong dengan sabar, itu solusi dalam kehidupan. Orang yang terkalahkan dengan nafsunya karena dia jauh dari Tuhan, sehingga nafsunya bisa mendominasi dan mengalahkan dia. Tapi orang yang dekat dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan menolong dia agar syahwatnya tidak bisa mengalahkan dia. Paling tidak pertempuran antara dia dan syahwatnya
masih dalam pertempuran yang akan diberikan kekuatan oleh Allah. Allah musta'an, Allah akan menolong dia. Kenapa orang-orang soleh mampu mengalahkan jiwanya dalam kemalasan, mengalahkan jiwanya dalam kelalaian? Karena ditolong oleh Allah. Kenapa Allah tolong mereka? Karena mereka mendekat dan mohon kepada Allah. Begitu pula mukmin. Kita tetap harus berusaha terus mendekat kepada Allah. Jangan masuk dan tercebur di dalam kemaksiatan yang terus berlarut. Dari ini pun kita pahami, kalau ada orang-orang yang kita lihat ternyata seperti apa yang dikabarkan oleh Ibnu Qayyim, buta dengan kebaikan, benci dengan kebaikan, bahkan terbelenggu dengan maksiat, dia sendiri nggak bisa berhenti dari maksiat itu, kita sudah tahu ternyata itu sebab salah satunya karena membiasakan kemaksiatan. Maka obatnya apa? Takwa kepada Allah. Takwa itu harus didorong, harus dipaksa. Sama seperti orang makan obat, harus dipaksa. Orang yang sudah terbelenggu dan terjebur dalam dosa, bahkan dia tidak bisa keluar dari lumpuran dosa, dia harus maksa dirinya keluar dari situ, perlahan demi perlahan. Dia harus maksa dirinya untuk menjadi orang lebih baik, harus. Karena semua obat pasti ada rasa pahit dan tidak enaknya. Begitupun obat untuk mengobati diri yang tercandu dengan maksiat, dia harus memaksa kebaikan kepada dirinya. Wal ma'asi sababu fi suqutil jah wa manzila indallah wa inda khalq. Ini di pertemuan berikutnya, maksiat akan menjatuhkan kehormatan. Maksiat menjatuhkan derajat kehormatan di sisi Allah dan di sisi makhluk. Betul. Coba saja, orang yang tadinya kita lihat biasa-biasa aja, setelah itu kita tahu aib dosa dia, jatuh kehormatan dia di sisi kita. Kita lihat dari tadinya orang biasa-biasa saja, kita tidak menyangka dia melakukan maksiat. Ketika ketahuan sebuah maksiat yang dia lakukan, maka akan jatuh kehormatannya. Gimana, kita lanjut yang ini atau kita cukupkan? Lanjut, oke, kita lanjut. Satu lagi. Wa min uqubatiha, di antara hukuman maksiat, suqutil jahl manzil, jatuh kehormatannya. Ya, itu pasti. Jadi kita punya tetangga, umpamanya nih, Masya Allah DKM masjid, sholat subuhnya ke masjid, dipanggil di tetangga semuanya manggil dia Pak Haji. Kalau orang sulit dia bantu, Masya Allah, tiba-tiba pakai baju orange di KPK. Jatuh nggak kehormatannya? Itulah maksiat, menjatuhkan harga diri dan kehormatan. Ini yang dimaksud. Itu di sisi manusia, di sisi Allah pun dia jatuh. Ya Allah, nas'alullah salam wal afiyah. Wa karamati indallah indal khalq, kemuliaan dia hilang di sisi Allah dan di sisi makhluk. Fa inna akramal khalq indallah atqahum, karena manusia yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Nah, ini kaitannya. Kamu akan dimuliakan manusia jika kamu mulia di hadapan Allah, cepat atau lambat. Kamu akan hina di mata manusia jika hina di mata Allah, cepat atau lambat terbongkar kehinaan itu. Karena Allah akan memuliakan hamba-hamba yang mulia, dan Allah akan menghinakan hamba-hamba yang hina. Kalau sekarang manusia masih menghormati dia dan memuliakan dia, sementara dia melakukan maksiat kepada Allah, tinggal tunggu waktunya, pasti Allah akan hinakan dia. Karena di dalam Quran, akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi kalian, di sisi akramakum, Allah yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi ketakwaan itu menjadi ukuran dimuliakan atau dihinakan. Saya sering contohkan itu. Ya. Maka saya sering contohkan. Ada enggak yang mau ngasih nama anaknya Firaun?
Orang yang paling sukses sedunia, raja, punya kerajaan, punya emas. Atau jangan Firaun deh, Korun. Nggak ada. Sampai ngasih nama aja nggak mau. Ngasih nama orang, Korun nggak mau. Allah hinakan dia. Ada nggak nama orang yang ngasih anaknya Uwais? Ada nggak orang ngasih nama orang Uwais? Banyak. Padahal Uwais nggak punya dunia. Uwais orang yang pengembala kambing. Tapi Uwais Al-Qarni yang namanya sudah dicatat di langit sebagai orang masuk surga. Kalau begitu kemuliaan dan kehinaan, siapa yang Allah muliakan, dia akan mulia. Siapa yang Allah hinakan, dia akan hina. Orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi contoh lain, saya mau contohkan dari pakaian saja, Ibu. Orang yang pakai jilbab, tertutup rapih auratnya, secara naluri jiwa yang benar, dengan orang yang tidak pakai jilbab kelihatan ketiaknya, mana yang lebih mulia? Hah? Ya pastilah. Tapi kok yang pakai ketiak banyak diliatin orang, Ustaz? Diliatin bukan dimuliakan. Betul tidak? Banyak ngeliatin dia, mungkin merendahkan dia, mungkin menghinakan dia, mungkin melecehkan dia. Tapi kalau yang pakai jilbab, orang memuliakan. Kenapa dimuliakan? Coba saja. Ya, pakai jilbab rapi, lalu berada di tengah laki-laki, kadang-kadang laki-laki menghindar, minggir dari dia. Membiarkan dia masuk atau memberikan dia jalan. Tapi kalau perempuan yang terbuka auratnya, penampilannya menor, lalu ketawa ketiwi sama laki-laki seperti nggak ada batas, laki-laki malah tidak menghormati dia. Seperti itu manusia, dia akan mulia kalau dia dimuliakan oleh Allah. Dia akan hina kalau dia melakukan maksiat. Na'udzubillah. Begitupun contoh, umpamanya seorang yang kita lihat soleh, kita lihat Masya Allah, jenggotnya panjang, Masya Allah, pakai topinya sorban, Masya Allah. Tapi setelah itu kita tahu dia pelaku maksiat. Apa yang terjadi? Hina dia. Walaupun pakaiannya menunjukkan keislaman, tapi perbuatan maksiat, hina dia. Intinya maksiat mempermalukan diri sendiri. Maksiat menghinakan diri sendiri. Ketaatan menyebabkan kemuliaan di sisi Allah. Wa aqrabu minhu manzilatan atwa'uhum lahu. Yang paling dekat kedudukan di sisi Allah adalah orang yang paling taat. Wa ala qadri ta'atil abdi lahu takunu manzilatu 'inda. Maka sesuai dengan kadar ketaatan seorang hamba, seperti itulah kedudukan dia di sisi Allah. Nabi Muhammad, orang yang paling dekat sama Allah, sampai hari ini siapapun yang menyebut nama Nabi Muhammad pasti bersalawat. Jadi semakin dekat sama Allah, semakin mulia. Iblis, makhluk yang paling jauh dari Allah. Siapapun yang menyebut nama iblis pasti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena orang yang paling hina, makhluk yang paling hina di sisi Allah. Ya. Wa ala qadri ta'ati. Fa idza asah wa khalafa amruh. Kalau dia bermaksiat dan menyelisih perintah Allah, saqata ainih. Jatuhlah kehormatannya di pandangan manusia. Wa asqata min qalbi ibadih. Bahkan jatuhlah kehormatannya di hati-hati manusia. Udah manusia enggak respect lagi sama dia. Fa idzan lam yabqa lahu jah inda khalq wa hana alaihim amiluhu ala hasabi dzalik. Kalau dia manusia udah enggak respect lagi sama dia, maka manusia berinteraksi dengan dia sesuai dengan kedudukannya. Ya kan? Kalau orang udah enggak respect, ngajak ngobrol aja malas. Begitu dia datang orang pada kabur. Dia nelpon HP, di-reject. Orang udah malas, udah enggak respect sama dia. Seperti itulah orang kalau sudah Allah jatuhkan di hadapan manusia. Sebabnya apa? Maksiat, dosa. Lanjut. Katanya lagi, ya termasuk seperti apa? Apa saja dosanya? Dosanya bergibah, dosanya berbohong. Coba orang sering gibah. Saya mau datang ke rumah kamu ya sore ini.
Pasti ada alasan. Jangan sore ini deh, ntar aja, kapan-kapan. Saya kasih tahu. Orang udah malas, udah nggak respect sama dia. Kenapa? Karena kalau ke rumah Ustadz itu ngomong dari pagi sampai sore itu aja ngomongin orang lain. Orang nggak respect sama dia. Bahkan bila perlu kalau dia telepon, orang nggak angkat teleponnya. Kenapa? Nggak respect sama dia. Tapi kalau orang-orang yang baik, yang mudah, yang yusrin, yang suka memudahkan orang lain, orang akan bertindak berbeda dengan orang lain. Khamilud dzikr wasaqitul qadar. Itu akan fa'asa bainahum aswaul is. Dia akan hidup di tengah manusia dengan kehidupan yang paling jelek. Kalau menyebutkan nama dia dengan sebutan yang jelek, jatuh kehormatannya, enggak ada kehormatan dan kemuliaan bagi dia. La farah lahu wala surura. Fa innal khumulud dzikr wa suqutul qadar wal jah jalibu likulli ghanam wa ham wal hazan. Karena kalau orang sudah jatuh kehormatannya, enggak dihargai, enggak perlu disebutkan lagi, maksudnya orang enggak mau menyebutkan dia lagi, maka sudah penuh dengan kesedihan. Wala surura ma'a wala farah, tidak akan ada kesenangan bagi dia. Aina hadzal alam min liddatil ma'asi. Coba bayangkan saja, orang kalau pelaku maksiat, contoh umpamanya, ini sudah terkenal orangnya suka mencuri umpamanya terkenal suka mencuri. Begitu dia datang ke rumah orang, kira-kira gimana? Sekiranya datang suruh masuk, itu kamera semua CCTV ngadep ke dia. Dia gerak dikit orang lihat. Dia gerak dikit, kenapa? Dia sendiri yang menghinakan diri dia. Karena dia pernah melakukan sebuah perbuatan yang terhina, sehingga orang berlaku seperti itu kepada dia. Lalu dia marah, kenapa sih kamu kalau ada saya CCTV semua dipasang, kata dia. Enggak, memang udah kepasang dari kemarin, kebetulan kamu masuk udah hidup. Kenapa? Dia memposisikan diri dia di hadapan manusia sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya. Lanjut lagi, kata dia, wala surura ma'ahu wala farah aina hadal alam. Maka enggak ada kebahagiaan, enggak ada ketentraman. Wa min a'dhamin ni'amillah ala 'abd an yarfa' lahu baina alamaini dzikrah. Termasuk nikmat Allah yang paling besar kepada hamba. Hamba itu diangkat kedudukannya di dua alam, dunia dan akhirat. Wa yu'li lahu qadrah, ditinggikan qadarnya. Khassa anbiya wa rasul min dzalik, maka itu para nabi dikhususkan dengan itu. Nabi itu mulia, selalu disebutkan. Coba saja berani mencela nabi, kufur kepada Allah. Kalau orang mencela saya, kufur tidak? Ya enggak. Karena qadar saya ya seperti ini. Tapi coba berani mencela nabi, bisa jadi kufur. Karena orang yang Allah muliakan. Maksud Imam Ibnu Qayyim ini menegaskan, kalau kamu baik hubungan dengan Allah, engkau akan dimuliakan dengan Allah sampai penyebutan namamu pun akan mulia. Tapi kalau maksiat kepada Allah, orang tidak akan mengenang kepadamu kecuali mengenang kejelekan dan kehinaan. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami, sebutlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub yang mereka memiliki absar wa aidi. Aidi itu tangan, absar itu pandangan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikral dar. Kami khususkan mereka dengan pengkhususan penyebutan di dua dar, itu di dunia dan di akhirat. Inilah penyebutan yang baik bagi orang-orang yang baik. Lisanus sidq alladzi saluhu Ibrahim Khalil alaihissalam waj'al li lisanus sidqin fil akhirin. Sebagaimana Ibrahim berdoa kepada Allah agar diberikan lisan yang jujur, jadikan aku lisanku jujur terhadap orang lain. Wa wahabna lahum min rahmatina waj'alna lahum lisanan sidqan 'aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka rahmat dari kami dan kami jadikan mereka lisannya jujur terhadap kami. Ini para nabi. Kejujuran lisannya menyebabkan dia mulia di sisi Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat penyebutan namamu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah bersabda, ini salah satu Allah mengangkat mengangkat nama Nabi kita Muhammad. Salah satunya adalah barang siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW kemudian tidak bersalawat, Rasulullah SAW marah kepada dia. Ragiba'an, celaka mereka
yang disebutkan namaku di sisi mereka dan mereka tidak bersalawat kepadaku. Kenapa Allah muliakan Nabi Muhammad sehingga menyebut nama Nabi Muhammad harus bersalawat? Karena dia telah mendekat diri kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, innallaha wal malaika yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Allah langsung perintahkan orang beriman salawatlah kepada Nabi. Allah muliakan dia. Wasallimu taslima. Begitu juga para ulama. Kalau sahabat, kalau disebutin nama sahabat, didoakan apa? Radhiyallahu anhum, muliakan mereka, didoakan semoga Allah meridhoi mereka. Kalau ulama disebutin nama mereka, Imam Syafi'i disebutkan rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Karena namanya, kalau disebut nama dia, selalu orang berdoa kebaikan untuk dia. Ini orang-orang yang dekat sama Allah, Allah muliakan kedudukannya. Contoh juga orang-orang yang jauh sama Allah, Allah hinakan kedudukannya. Tadi kita contohkan Fir'aun, contohkan Qarun, contohkan Abu Lahab, contohkan Abu Jahal. Setiap orang nama dia, sudah, orang gak bakalan mau menyebut nama seperti nama beliau. Juga seperti iblis, ya, wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat pengikutan namamu. Fattiba'ur rasulahum nasimu min dzalika bihasabi mirathim min ta'atihim wa mutaba'atihim wa kullu man khalafahum fatau min dzalika bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Kata Syekh di sini, kata Imam Al-Qayyim, setelah dia menyebutkan bahwasanya para rasul, para nabi itu memiliki kedudukan yang khusus dan penyebutan khusus di sisi Allah, maka dia bilang, kalau kau ikutin rasul, ikutin para nabi dalam langkah dan amalmu, maka engkau pun akan mendapatkan kemuliaan sesuai kadar taatmu. Tapi semakin kau menyelisih rasul, maka akan semakin hilang pula kemuliaan itu dari dirimu sesuai kadar kemaksiatan kepada Rasulullah SAW. Ini juga sama. Semakin mencocoki Rasulullah, semakin mulia. Semakin menyelisih Rasulullah, akan semakin hina. Allah musta'an. Ini yang kita bahas. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Di poin yang berikutnya, pelaku maksiat mendapat merampas gelar-gelar terpuji dari pelakunya dan menyandang gelar-gelar tercela. Yang bersama, dia akan mendapatkan gelar-gelar tercela dan akan hilang dari dia gelar-gelar terpuji. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. La ilaha illallah. Ya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Suka bikin kajian. Oke, saya paham. Ada orang udah tahu ilmu, tapi kadang-kadang ilmunya tidak dijalankan. Kalau dikasih tahu malah seperti marah. Ini yang kita bilang, hidayah Allah itu, pemberian Allah itu bertingkat-tingkat. Ada orang diberikan kagum sama orang soleh, tapi dia nggak masuk dalam golongan orang soleh. Cuman kagum sama orang soleh. Itu baik. Tapi jangan kita hanya menjadi kagum sama orang soleh, berusahalah masuk menjadi orang soleh. Ada orang yang berusaha menjadi soleh, walaupun belum sempurna seperti orang soleh. Ini lebih baik. Ada orang yang lebih jelek adalah yang tidak suka dengan orang soleh. Maka seperti
hal keadaan seperti ini, maka manusia kita yang paling penting adalah kalau kita sudah tahu ilmu dalil Quran dan hadis, benarkan dulu. Itu dalilnya benar, hadisnya benar. Adapun nafsu saya yang kadang-kadang bertentangan dengan Quran dan hadis, nafsu saya yang salah. Itu poin penting. Kenapa? Karena kalau kita berusaha membenarkan nafsu kita dan menolak Quran dan hadis, itulah sebab kebutaan. Yang akhirnya nggak pernah lagi mengetahui tentang kebenaran. Jadi ada orang seperti itu, ada. Apa faktornya, Ustadz? Allahu alam faktornya. Kalau saya lihat satu faktornya, keikhlasan, kejujuran, betulkah mencari ridha Allah. Yang kedua, kekuatan hati untuk komitmen memegang agama Allah. Ini nggak semua orang sama komitmennya. Tergantung taufik dan hidayah dari Allah. Maka itu di dalam Quran kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan aku hidayah kepada jalan yang lurus. Ya, kalau kita bertemu dengan teman seperti ini, bagaimana Ustadz? Nasihati. Kalau nggak bisa dinasihati Ustadz, ya biarkan, nanti biar Ustadz yang nasihati dia. Iya, iya, karena masih lebih baik berada di sekitar orang soleh daripada jauh sama sekali dari orang soleh. Tapi bukan berarti itu perbuatan yang benar untuk melakukan sesuatu yang salah. Banyak faktor-faktornya, manusia berderajat dalam taufik dan hidayah. Allah musta'an. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Ya. Kapan waktu terbaik berdoa di Arafah? Ba'da zuhur sampai asar dekat maghrib. Itu waktu yang terbaik. Jadi wukuf itu keluarnya adalah ba'da zuhur, itu wukuf. Sebelum ba'da zuhur itu adalah sholat dan mendengarkan khutbah. Allah musta'an. Ya. Kalau kita yang tidak haji, apakah juga seperti itu? Pertanyaan begitu? Maka jawabannya tidak. Kita yang tidak haji, doanya ketika buka puasa. Kan kita puasa. Kita puasa, kita mau buka puasa, doa di situ. Sebelum maghrib buka puasa, itu doa di situ. Jadi kita nggak ada wukuf di kamar gitu, umpamanya nggak ada. Kita puasa saja. Iya. Ada lagi yang lain? Silahkan ya Bu, yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Bolehkah memutus silaturahmi kepada orang yang merusak agama kita? Itu pertanyaannya. Atau apa batasan memutus tali silaturahmi? Ya. Menjaga jarak itu bukan memutus tali silaturahmi. Itu menjaga jarak. Tetap ketemu, assalamualaikum, apa kabar, kamu sehat, hubungan tetap baik, tapi menjaga jarak itu tidak memutus silaturahmi. Kalau seandainya anggaplah harus memutus silaturahmi, bolehkah memutus silaturahmi kepada orang yang merusak agama kita? Boleh. Apa dalilnya? Ya dong, pakai dalil dong. Saya baca dalilnya pasti semua hafal. Al-Akhilla itu juga yaumaidin ba'dhum li ba'dhin adu ilal muttaqin. Tapi ada di surat yang paling pendek di Quran termasuk.
Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab ini siapa? Pamannya Rasulullah. Allah katakan tabbat, lihat tafsirnya, putus. Putus di sini apa? Putus kekerabatan. Maka itu Abi Lahab udah nggak boleh lagi dibilang paman Nabi. Abu Thalib walaupun kafir masih boleh dikatakan paman Nabi. Abu Lahab bukan paman Nabi lagi. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Putus dia. Kenapa Allah putuskan? Karena dia bukan saja tidak mau masuk Islam, bahkan dia memerangi Islam. Kalau Abu Thalib tidak mau masuk Islam, tidak memerangi Islam. Kalau Abu Lahab memerangi Islam. Jadi kalau ditanya, bolehkah memutus silaturahmi dengan orang yang merusak agama kita? Abu Lahab diputus sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sehari-hari kaum muslimin umumnya ini, ya jangan. Cuman jaga jarak. Jaga jarak bukan berarti memutus tali silaturahmi. Dia meninggal, ada keluarga meninggal, kita datang. Dia sakit, kita jenguk. Mungkin dia ada yang nikahan, kita datang. Cuman itu saja. Tapi menjaga jarak tetap harus. Kalau itu merusak agama kita. Jadi boleh nggak kita berdoa supaya dijauhkan, Ustaz? Boleh. Boleh dijauhkan dari orang-orang yang kita khawatir merusak agama kita. Allahu a'lam. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya, ya. Bagaimana dengan Firaun dengan Asia? Itu bagaimana Ustaz? Jadi kadang di dalam kehidupan juga ada wanita baik-baik tapi dapat suami yang tidak baik-baik gitu. Jadi ini bagaimana Ustaz dengan ayat yang tadi? Jadi ayat tadi, perempuan yang baik buat laki-laki yang baik, ini sesuatu yang ideal. Tapi kenyataan dalam hidup terjadi sesuatu yang tidak ideal. Jadi itu namanya hukum syar'i. Hukum syar'i itu adalah hukum yang Allah cintai dan bisa jadi tidak terjadi. Kalau hukum kauni itu hukum yang tidak pasti Allah cintai tapi pasti terjadi. Pahami dulu, ayat ini adalah berkaitan dengan hukum syar'i. Allah inginkan laki-laki baik dengan perempuan baik. Allah inginkan manusia diciptakan untuk ibadah. Pertanyaannya, apakah semua manusia ibadah kepada Allah? Tidak. Padahal Allah inginkan manusia untuk ibadah. Allah inginkan laki baik-baik buat perempuan baik-baik. Tapi kenyataannya, apakah semua terjadi? Tidak. Kalau begitu, ayat ini ingin menegaskan, kalau kamu ingin mencari pasangan, carilah yang baik-baik. Ketika kisah Fir'aun dan Asia itu sebenarnya udah pengen lepas dari Fir'aun. Tapi kalau dia lepas dari Fir'aun, apa yang terjadi? Dia dihukum mati. Maka itu ketika dalam Al-Quran, ketika Allah bercerita tentang Fir'aun, Dzil Autad. Fir'aun itu punya pasak-pasak. Dzil Autad kan pasak-pasak. Disebutkan oleh tafsir para ulama ada beberapa penafsiran. Penafsiran pertama, yang punya pasak-pasak pengawal-pengawal bagaikan pasak yang kuat. Ada yang mengartikan bukan, dia punya pasak-pasak, yang pasak itu dia gunakan untuk menyiksa Asia kalau Asia lari dari dia. Jadi Asia dengan Fir'aun, mau nggak mau dia bersama Fir'aun. Karena diantara, nah sekarang kalau orang-orang sekarang, Ustaz, ada perempuan baik-baik dapat laki yang gak baik-baik. Siapa yang maksa kamu bersama dia? Gak ada yang maksa sih, Ustaz, pengen terus aja. Ya sudah kalau begitu. Kalau memang dia gak baik, Allah berikan solusi lain di Quran. Talak. Talak kan solusi. Gak ada yang memaksa wanita itu untuk di bawah kekuasaan laki-laki yang tidak baik-baik. Tapi yang tidak baik-baik itu yang gimana? Yang gak sholat, mungkin penzina, pemabuk, tidak bertanggung jawab. Seperti itu perempuan boleh meminta lepas dari dirinya, ya. Jadi ketika dia bilang, oh kalau gitu saya terlepas dari laki-laki tidak baik, iya karena Allah mengatakan perempuan yang baik buat laki-laki yang baik. Seperti itu. Allahu a'lam. Jadi itu hukum syar'i Allah inginkan, walaupun terkadang belum tentu pasti terjadi, tapi manusia punya pilihan untuk memilih kehidupannya. Lagi yang lain, tafadhol.
Silakan Ibu. Intinya, kalau suami bertanggung jawab secara kewajiban, dia masih sholat, tapi dia kadang-kadang nggak mau ikut ngaji, Ustaz, atau dia kadang-kadang akhiratnya kurang greget, Ustaz, tapi dia masih sholat, masih, dia masih tanggung jawab, masih, dia masih ngasih nafkah, masih, kamu masih suka, masih, jangan pisah, jangan pisah. Tapi dia sholatnya gimana ya Ustaz? Ya sholatnya nggak kayak yang Ustaz ajarin. Udah biarin, yang penting sholat. Yang penting sholat. Ya kan? Doain dia. Kecuali, ini kalau ditanya batasan gimana sih kita boleh minta lepas Ustaz? Pertama, kafir. Kalau dia murtad, kita punya hak melepaskan diri. Kita perempuan tidak boleh dikuasai oleh orang kafir. Dia bilang terang-terangan nih, saya murtad, udah lepas. Udah lepas. Oh enggak Ustaz, saya tunggu dulu dia baik, jangan-jangan dia baik. Enggak, caranya apa? Lepas, kalau dia mau masuk Islam baru balik. Yang kedua, mungkin dia sholat tapi dia enggak bertanggung jawab, enggak berikan nafkah lahir batin. Boleh perempuan minta hak. Walau dia sholat, tapi dia nggak memberikan nafkah lahir dan batin, boleh. Yang namanya boleh bukan wajib ya. Kalau kafir tadi apa hukumnya? Wajib. Kalau nafkah lahir batin boleh dia minta, tapi nggak wajib. Kalau dia tetap kekeh saya mau minta, boleh. Atau laki-laki yang penzina, pemabuk, itu bisa jadi wajib bagi dia berhenti dari laki-laki itu. Karena Allah mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Laki-laki penzina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan penzina atau musyrik. Fazaniyatu, perempuan penzina pun la tankihuha, tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki penzina dan musyrik. Jadi kalau berzina, nah berzina ini beda dengan chattingan ya. Chattingan sama cewek lain zina enggak? Zina, tapi bukan zina yang dimaksud hubungan intim. Yang kita maksud ini zinanya apa? Zina hubungan intim. Kalau chattingan tuh namanya serong ya, benar. Kalau chattingan selingkuh ya, itu kadarnya beda sama zina hubungan intim. Kalau zina hubungan intim boleh di Quran kita minta putus. Kalau selingkuh atau dia cuma chatting-chatting doang, itu salah, itu dinasihatin. Kadarnya beda. Ya. Sebagian ulama, membolehkan meminta cerai kalau suami enggak mau sholat sama sekali. Ini fatwa para ulama ya. Syekh bin Baz, Syekhul Utsaimin, sebagian para masyayikh juga mengatakan boleh meminta cerai kalau tidak sholat sama sekali. Kembali lagi, kalau dia masih sholat Ustadz, ngasih nafkah juga, nafkah lahir batin ya sebenarnya nggak ada yang kurang, cuman dia agamanya kurang greget Ustadz, itu tetap harus bersama dia. Allahu a'lam. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Cukup, silakan Ibu. Warahmatullahi. Ada dalil, betul, dalil Quran dan hadis
Al-ahdu bainana wa baina kufur wa syirku tarkus salat. Perjanjian antara kami, kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat faqad asyrok, telah berbuat syirik. Faqad kafar dalam hadis yang lain, barang siapa yang meninggalkan salat dia telah kufur. Ini hadis yang sahih. Cuman masalahnya kita ini tidak punya ilmu mumpuni untuk menjadi hakim dia telah kafir atau belum. Pahami? Dalilnya ada, undang-undangnya ada, tapi penerapan undang-undang ini, penerapan hukum ini harus kepada ahlul ilmi. Maka dari itu, kalau saya pribadi pun beranggapan bahwasannya saya tidak menghukumi secara mutlak mereka kafir. Sampai kita tanya kepada para ulama, kita berinteraksi dengan dia sebagaimana yang terdeklarasi secara lisan. Kamu muslim? Muslim. Saya berinteraksi kamu dengan seorang muslim. Dalil tadi gimana Ustaz? Dalil itu benar, undang-undangnya benar, hukumnya benar, tapi menerapkan hukum itu harus hakim, orang berilmu seperti itu. Karena khawatir kalau kita pakai dalil tanpa penerapan hukum dari ahlul ilmi, akhirnya nggak ada orang muslim samping kita. Ya, Ustaz, saya ragu Ustaz makan ayam beli di pasar. Kenapa? Abangnya nggak sholat Ustaz. Saya ragu beli daging di pasar, abangnya nggak sholat. Saya ragu beli makanan di restoran, orangnya pada nggak sholat. Akhirnya nggak ada yang sholat, kafir semua, nggak bisa apa-apa kita hidup. Allah musta'an. Jangan. Dalil ada, tapi kita berinteraksi dengan dia sesuai deklarasi dia. Ditanya, kamu muslim? Muslim. KTP kamu apa? Islam. Udah, itu urusan dia sama Allah. Kita berurusan dengan dia sebagaikan urusan dengan muslim. Allahu a'lam. Cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.